Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi metode kuadrat terkecil. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dika Rahma Ayuni, kedua Alvina Nur Amalia, ketiga Rita Emilia Pradini, yang keempat Asyiri Fatin Ni'mah, yang kelima Nashwa Anissa. Langsung saja kita ke materi. Materi hari ini yaitu metode kuadrat terkecil tentang asumsi dasar regresi linier dan prinsip metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linier dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Terkadang proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dua variabel data berupa fungsi linier disebut sebagai regresi linier. Asumsi dasar regresi linier. Asumsi dasar regresi linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau terikat. Merupakan kuadrat terkecil atau ordinary S-square, bisa disingkat OLS, dikemukakan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss, seseorang ahli matematika yang berkebangsaan Jerman. Dengan memiliki asumsi-asumsi tertentu, metode OLS mempunyai beberapa sifat statistik yang sangat menarik yang membuatnya menjadi suatu metode analisis regresi yang paling populer. Pada asumsi dasar regresi linier memiliki penjelasan pendekatan dengan cara Gauss, perlu diperhatikan persamaan fungsi regresi populasi atau bisa disingkat FRP berikut ini. Y sama dengan A tambah B kali XI ditambah elemen I. Adapun asumsi-asumsi yang diajukan oleh Gauss adalah sebagai berikut. Yang pertama, artinya nilai yang diharapkan bersifat dari elemen I tergantung pada XI tertentu adalah 0. Yang kedua, I dan J dua pengamatan yang berbeda dan Kof berarti kovaria. Asumsi 2 mensyaratkan bahwa elemen I dan elemen J tidak berkorelasi. Yang ketiga, asumsi ketiga menyatakan bahwa varian elemen I untuk tiap XI angka konstanta positif yang sama dengan sigma kuadrat. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi homokedastisitas atau varian sama. Dan asumsi yang keempat, gangguan elemen I dan variabel bebas elemen I tidak berkorelasi. Asumsi 4 ini berlaku secara otomatis dapat terperinci jika variabel X tidak random atau tak stokastik, dan asumsi 1 berlaku. Kemudian tabel asumsi model regresi linier klasik. Pada tabel ini memiliki hubungan dengan elemen dan hubungan dengan Y. Pada asumsi yang pertama, asumsi pertama ini merupakan asumsi dengan penjelasan bahwa linier dalam parameter. Yang kedua, asumsi kedua, I tidak sama dengan J, di mana I dan J tidak ada hubungan antar pengamat atau I dan J saling bebas. Kemudian asumsi yang ketiga. Asumsi yang ketiga ini memiliki varian error homogen dengan sigma kuadrat, yaitu sigma dengan nilai yang sama. Selanjutnya yaitu prinsip metode kuadrat terkecil. Suatu fungsi regresi populasi dalam bentuk stokastik YI sama dengan A ditambah BXI ditambah SIP membership I dengan pengamatan sejumlah N
tidak dapat diamati secara langsung, tetapi harus diduga dari fungsi regresi sampel dalam bentuk stokastik. YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI dengan jumlah sampel sebanyak N, di mana N populasi harus lebih dari N sampel. Metode kuadrat terkecil atau method of least square adalah metode yang dimaksudkan agar jumlah kuadrat dari semua deviasi antar variabel X dan Y yang masing-masing punya koordinat sendiri akan berjumlah seminimal mungkin. Metode ini akan meminimkan jumlah kuadrat atau kesalahan pengganggu yang biasa disimbolkan dengan sigma E1 kuadrat minimum. Berdasarkan teori kalkulus atau turunan, sigma E1 kuadrat akan minimum jika kita menurunkan sebanyak 2 kali, mula-mula terhadap A dan kemudian terhadap B, kemudian menyamakan dengan 0. Perhatikan prosedur berikut ini. YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI. YI topi sama dengan A ditambah BXI. Ini berarti YI sama dengan YI topi ditambah EI, atau EI sama dengan YI dikurang YI topi. Sigma EI sama dengan sigma dari YI dikurang YI topi. Sigma E1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat dari YI dikurang YI topi. Sigma EI kuadrat sama dengan sigma kuadrat dari YI dikurang A dikurang BXI. Nah, ini turunan yang pertama yaitu terhadap A. 2 sigma buka kurung YI dikurang A dikurang BXI tutup kurung dikali negatif 1 sama dengan 0. Negatif 2 dikali sigma YI ditambah 2NA ditambah 2B dikali sigma XI sama dengan 0. Negatif 2 sigma YI sama dengan negatif 2NA dikurang 2B dikali sigma XI. Jadi yang ini dipindah ruas ke kanan. Diperoleh sigma YI sama dengan NA ditambah B kali sigma XI. Ini dikali dengan negatif 1/2 menghasilkan persamaan 5.1. Nah, selanjutnya yaitu turunan terhadap B. 2 dikali sigma buka kurung YI dikurangi A dikurangi BXI tutup kurung dikali negatif XI sama dengan 0. Negatif 2 dikali sigma XI YI ditambah 2A sigma XI ditambah 2B sigma XI kuadrat dikurang 2 sigma XI YI sama dengan negatif 2A dikali sigma XI dikurang 2B sigma XI kuadrat. Kemudian diperoleh sigma XI YI sama dengan A sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat. Ini persamaan 5.2. Persamaan 5.1 dibagi dengan N sehingga diperoleh sigma YI per N sama dengan NA ditambah B kali sigma XI per N. Ya, ini sama dengan rata-rata Y, jadi dituliskan Y bar sama dengan A ditambah B X bar. Kemudian dipindah ruas, A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Sedangkan untuk persamaan 5.2 A diganti dengan Y bar dikurang BX bar sehingga diperoleh sigma XI YI sama dengan buka kurung Y bar dikurangi BX bar dikali sigma XI ditambah B kali sigma XI kuadrat. Sigma XI YI sama dengan buka kurung sigma YI per N dikurang B kali sigma XI per N tutup kurung dikali sigma XI ditambah B sigma
XI kuadrat. Sigma XI YI sama dengan sigma XI dikali sigma YI per N dikurangi B dikali kuadrat dari sigma XI bagi N ditambah B kali sigma XI kuadrat. Sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sama dengan B dikali sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat dari XI dibagi N, sehingga diperoleh B sama dengan sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dibagi sigma XI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma XI dibagi N. Dari persamaan sigma XI YI sama dengan sigma XI dikalikan sigma YI per N dikurangi B buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N ditambah B sigma XI kuadrat. Ini dapat diubah menjadi sigma XI YI sama dengan sigma XI dikalikan sigma YI per N dikurangi B buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N ditambah B sigma XI kuadrat. Ini kita kalikan dengan N untuk menghilangkan N-nya sehingga menjadi N sigma XI YI sama dengan sigma XI dikalikan sigma YI dikurangi B buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat ditambah B N sigma XI kuadrat. Nah, sekarang kita kelompokkan sehingga menjadi N sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI sama dengan B buka kurung kurawal N sigma XI kuadrat dikurangi buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat tutup kurung kurawal. Nah, sehingga kita peroleh B sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI YI per sigma XI kuadrat dikurangi buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat menjadi persamaan 5.4. Misalkan X kecil I sama dengan X besar I dikurangi rata-rata X dan Y kecil I sama dengan Y besar I dikurangi rata-rata Y, maka sigma XI YI sama dengan sigma buka kurung XI dikurangi rata-rata X tutup kurung buka kurung lagi Y I dikurangi rata-rata Y tutup kurung sama dengan sigma kita operasikan XI YI dikurangi XI rata-rata Y dikurangi rata-rata X dikali YI ditambah rata-rata X dan rata-rata Y tutup kurung. Dan kita jabarkan sama dengan sigma XI YI dikurangi sigma XI rata-rata Y dikurangi rata-rata X sigma YI ditambah N rata-rata X rata-rata Y sehingga menjadi sigma XI YI dikurangi buka kurung sigma XI kali YI tutup kurung per NI dikurangi buka kurung sigma XI YI tutup kurung per NI ditambah
sigma XI YI tutup kurung per N kuadrat sama dengan sigma XI YI dikurangi buka kurung sigma XI YI tutup kurung per NI dikurangi tutup buka kurung sigma XI YI tutup kurung per NI ditambah buka kurung sigma XI YI tutup kurung per N sama dengan sigma XI YI dikurangi buka kurung sigma XI YI tutup kurung per N persamaan 5,5. Selanjutnya, sigma X kecil kuadrat sama dengan sigma buka kurung XI dikurangi rata-rata X tutup kurung kuadrat sama dengan sigma buka kurung XI kuadrat dikurangi 2XI dikalikan rata-rata X ditambah rata-rata X kuadrat tutup kurung. Ini kita jabarkan lagi sehingga sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi 2 sigma XI dikalikan rata-rata X ditambah N rata-rata X kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi 2 sigma XI rata-rata X-nya kita rubah menjadi sigma XI per N ditambah N buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi 2 buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N ditambah buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N. Sehingga nilai pada persamaan regresi dapat juga dihitung dengan rumus B sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat. Nah, X kecil I dapat dihitung dengan X besar I dikurangi rata-rata X dan Y kecil I dapat dihitung dengan cara Y besar I dikurangi rata-rata Y. Penduga yang diperoleh nilai A dan B dengan menggunakan rumus di atas dikenal sebagai penduga kuadrat terkecil karena diperoleh dari prinsip kuadrat terkecil. Penduga dinyatakan dalam besaran sampel dan merupakan penduga titik atau point estimator, yaitu dengan sampel tertentu. Tiap penduga akan memberikan hasil hanya satu nilai atau titik. Dilanjutkan, penduga yang diperoleh nilai A dan B dengan menggunakan rumus di atas dikenal sebagai penduga kuadrat terkecil. Karena diperoleh dari prinsip kuadrat terkecil, penduga dinyatakan dalam besaran sampel dan merupakan penduga titik point estimator, yaitu dengan sampel tertentu. Tiap penduga akan memberikan hasil hanya satu nilai titik saja, yang mana titik tersebut titik tunggal parameter populasi. Dari penduga itu dapat dibuat garis regresinya. Garis regresi sampel yang diperoleh mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Garis tersebut akan melalui titik koordinat rata-rata X dan Y, yang mana Y dalam kurung X bar, Y bar tutup kurung. Hal ini karena Y bar bernilai A ditambah BX bar yang akan menghasilkan rumus YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI. Maka jumlahkan untuk seluruh observasinya. Sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma XI ditambah sigma EI. Karena sigma EI bernilai 0, maka lihat pembuktian pada poin ketiga yang akan menghasilkan suatu rumus
sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma XI dibagi dengan N, maka hasilnya adalah sigma Y sama dengan A ditambah B X bar. Nilai rata-rata Y yang diduga Y prediction I dibagi N sama dengan nilai rata-rata Y dalam kurung Y bar tutup kurung yang sebenarnya. Y prediction I sama dengan A ditambah B X bar sama dengan nilai A, yaitu Y bar dikurangi B X bar tutup kurung ditambah B XI sama dengan Y bar ditambah B dalam kurung XI dikurangi X bar tutup kurung yang jumlahnya untuk semua nilai sampel ialah sigma Y prediction sama dengan NY bar ditambah BX bar dikali XI dikurangi X bar. Karena sigma XI dikurangi Y bar sama dengan 0, maka sigma Y prediction sama dengan NY bar dibagi dengan N sehingga menghasilkan sigma Y prediction per N sama dengan Y bar. C. Nilai rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan 0, yaitu EI sama dengan YI dikurangi Y prediction I sama dengan YI dikurangi A dikurangi BXI sama dengan sigma EI, yaitu sigma dalam kurung YI dikurangi A dikurangi BXI tutup kurung, yang mana akan menghasilkan sama dengan sigma YI dikurangi Y bar dikurangi BX bar dikurangi BXI. Hasil dari rumusan tersebut sama dengan sigma dalam kurung YI dikurangi Y bar tutup kurung dikurangi B dikali sigma XI dikurangi X bar. Karena sigma YI dikurangi Y bar bernilai 0, maka sigma XI dikurangi X bar juga bernilai 0. Jadi hasil yang bisa ditemukan yaitu sigma EI sama dengan 0, kemudian dibagi dengan nilai N, maka sigma EI per N sama dengan 0 sehingga E bar I sama dengan 0. Yang D, nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak mempunyai korelasi dengan Y, yang juga Y prediction yaitu sigma EI Y prediction I sama dengan 0 sesuai dengan poin ketiga. Karena sigma EI sama dengan 0, maka sigma EI Y prediction I juga bernilai 0. Poin yang E yaitu nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkolerasi dengan X, yaitu sigma EI dikali XI sama dengan 0 sesuai dengan poin ketiga. Karena sigma EI sama dengan 0, begitu juga sigma EI XI juga bernilai 0. Selanjutnya contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Dari data biaya iklan disimbolkan dengan X dalam jutaan rupiah dan hasil penjualan disimbolkan dengan Y dalam jutaan rupiah suatu perusahaan di bawah ini, carilah A. Koefisien regresi atau B. Dan apa arti koefisien regresi tersebut, B. Konstanta atau A. Dan C. Persamaan regresi linearnya. Penyelesaiannya, nilai X dan nilai Y diperoleh dari soal. Untuk mencari nilai X kuadrat, yaitu 20 dikuadratkan, yaitu 400, dan seterusnya. Untuk mencari nilai Y kuadrat, yaitu 24 dikuadratkan, yaitu 576, dan seterusnya. Sedangkan untuk mencari X dikali Y, yaitu 20 dikali 24,
sama dengan 480 dan seterusnya. Sedangkan untuk mencari sigma XI adalah banyaknya dari seluruh nilai X, yaitu 400. Begitu juga untuk mencari sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, dan sigma XI dikali YI. Sedangkan untuk mencari rata-rata dari X, yaitu sigma XI dibagi dengan jumlah banyaknya data, yaitu 400 dibagi dengan 8 sama dengan 50. Begitu juga untuk mencari rata-rata nilai Y. Selanjutnya, mencari koefisien regresi atau B. Untuk mencari koefisien regresi atau B dapat menggunakan rumus 5.3 atau rumus 5.4. Jika menggunakan rumus 5.3, yaitu B sama dengan sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N per sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan per N. Kemudian nilai dari tabel sebelumnya dimasukkan sehingga nilai B-nya sama dengan 1,2906. Sedangkan jika menggunakan rumus 5.4, B sama dengan N dikali sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Kemudian hasil dari tabel perhitungan dimasukkan sehingga B sama dengan 1,2906. Jadi diperoleh nilai yang sama jika menggunakan rumus 5.3 maupun rumus 5.4. Sehingga B sama dengan 1,2906. Berarti bahwa kalau biaya iklan naik sebesar 1 juta rupiah, maka konsumsi rumah tangga bertambah sebesar 1.290.690 rupiah. Kemudian mencari konstanta atau A. Rumusnya A sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Kemudian dimasukkan dari tabel perhitungan sehingga A diperoleh A sama dengan negatif 2,53. Kemudian mencari persamaan garis regresinya sehingga diperoleh Y topi sama dengan negatif 2,53 ditambah 1,2906x. Demikian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.